Selamat datang, kalian semua para pendaki gunung. Prosteran belum pernah sih. Selamat datang di acara misteri, cerita fakta yang sudah terlupakan guys. Jadi hari ini kita akan membahas kisah misteri pendaki gunung guys. Nah mungkin kalian semua udah pada tahu kalau Indonesia itu memang terkenal dengan beberapa pegunungan yang akan membuat kita wow dengan kekaguman akan keindahannya guys. Jadi beberapa gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk melihat keindahannya dari puncak gunung tersebut. Jadi kan orang-orang naik gunung tuh pengen ngelihat seberapa indah sih pemandangan ketika kalian berada di puncak gunung tersebut ya guys ya. Biasanya nih guys ya, anak indie yang suka naik gunung, biasanya mereka ini suka foto pemandangan di sampingnya. Terus ada gelas kopi sambil dengerin lagunya 420 guys. Coba dari kalian yang kayak gini komen di bawah guys. Oke kita lanjut ke topiknya guys. Seperti yang kita tahu bahwa lokasi-lokasi alam apalagi gunung yang kerap kali kita dijadikan tempat melakukan ritual itu pasti dihuni dan menjadi tempat hidup makhluk-makhluk astral. Mungkin kita semua orang-orang Indonesia udah pada tahu ya guys ya. Jadi mendaki gunung memang tidak lepas dari cerita horor yang kerap sekali dialami oleh para pendakinya nih. Buat kalian yang suka mendaki gunung mungkin udah menjadi makanan sehari-hari ya guys ya. Kalau kata anak zaman sekarang. Nah para pendaki gunung pasti akan merasakan berbagai kejadian aneh dan horor yang memang sudah berada di luar logika manusia. Dan hampir semua gunung yang didaki pasti menyimpan cerita misteri dan horor di baliknya. Coba kalian komen deh, gunung-gunung apa aja yang ada di dekat rumah kalian. Kalau Frostman ada Gunung Agung, Gunung Batur, dan itu punya ceritanya juga guys. Nah di tempat kalian ada gunung nggak? Dan ada nggak kisah-kisah misterius? Coba kalian cerita di bawah, di next video kita bakal bahas guys. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang nggak like hati-hati guys, kalian akan dicari. Karena konon katanya gunung adalah kerajaan para jin dan juga makhluk halus yang umurnya mungkin sudah jutaan tahun. Sebelum kita lahir, sebelum nenek moyang kita lahir, makhluk-makhluk astral ini udah duluan ada gitu ya guys ya. Karena sebelum ada manusia, jin terlebih dahulu diciptakan oleh Tuhan ya guys ya. Yang pertama kita bakal bahas penghuni Gunung Slamet. Sebagai gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru, Gunung Slamet adalah salah satu spot favorit para pendaki yang banyak menyimpan sejumlah kisah horor nih katanya. Salah satunya yang paling legendaris adalah keberadaan pos 4 pendakian yang dinamakan Samarantu. Konon nama Samarantu itu merupakan singkatan dari samar dan hantu. Karena seringnya penampakan hantu makhluk halus di pos yang bisa dijumpai jika seorang mendaki memilih rute pendakian jalur tersebut. Selain itu, pos ini memiliki 2 pohon super besar yang membentuk pilar gerbang yang diyakini menjadi salah satu pintu gerbang menuju dunia gaib atau ke dunia dimensi lain. Banget ya guys ya. Nah, kisah ini dibagikan pertama kali oleh seorang blogger di Kaskus dengan nama Bisri767 yang mendaki bersama 2 orang temannya yakni Ilham, Faun, serta keponakannya yang bernama Udin saat 4 hari setelah lebaran pada tahun 2018 guys. Seangkaran pos 4 Samarantu yang telah menjadi rahasia umum bagi para pendaki juga diketahui olehnya. Termasuk salah satu pantangan atau larangan bahwa sebaiknya tidak mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Namun, ia tetap memilih mendirikan tenda dan bermalam di pos keempat dari total 7 pos yang ada nih. Jadi pokoknya bandel banget lah orang ini guys ya. Dan di situ semua kisah horor pun dimulai. Ayo siap-siap guys, pegangan deh guys ya. Hati-hati guys, sabuk pengaman kalian tekan tombol like di belakang kalian. Pocong guys. Nah katanya itu sekitar jam 16 WIB atau sekitar jam 4 mereka melalui pos 4 yang katanya angker dan tidak boleh mendirikan tenda di situ. Benar kata-kata orang di pos memang angker dan ada 2 pohon berdiri berjajar yang katanya jalur menuju alam lain. Serem dan agak takut juga sih saat itu katanya guys ya. Tapi biarlah masa bodoh, yang penting aku gak aneh-aneh katanya guys. Lalu selepas melewati 4 pos mereka mengalami keanehan guys. Karena cuma ada aku dan dia. Salah maksudnya keponakannya si Udin maksudnya guys. Si Ilham dan Faun juga tiba-tiba hilang entah kemana. Nah jadi pada awalnya pendakian masih rame. Tapi kenapa saat itu sepi banget? Karena sisa aku dan si Udin katanya guys ya. Lalu aku dan keponakanku terus berjalan menyusuri jalur dengan langkah yang mulai pelan. Karena sudah kecapean. Pikiranku gak tenang dan cuma takut saat itu. Akhirnya aku berzikir dalam hati agar aku gak terlalu takut banget dan lebih tenang katanya guys ya. Nah selepas mereka beristirahat dari pos 4, pendaki tersebut mengaku diikuti oleh seekor burung jalak yang selalu berkicau dan matanya selalu terfokus. Seakan dia ini seperti makanan buat burung jalak itu. Burung jalak itu jumlahnya cuma 1. Itulah yang semakin membuat suasana jadi seram. Karena seharusnya burung jalak itu berpopulasi dan gak cuma 1 ya guys ya. Saat itu cuacanya itu sinar matahari gak mampu menembus rapatnya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Padahal baru jam 17 WIB atau sekitar 5 sore. Padahal sudah gelap gulita seperti malam guys. Nah katanya itu akhirnya aku memutuskan istirahat, duduk untuk minum dan makan-makan ringan. Saat itu juga keponakanku bilang padaku begini, Mas, muka kamu pucat banget dan putih banget kayak Mas Hipo. Mas gak apa-apa kan? Nah itu katanya guys. Jadi kalau saat pendakian itu banyak banget orang yang terkena hipotermia. Yaitu kondisi ketika suhu tubuh
turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Akibatnya, jantung dan organ vital lainnya gagal berfungsi dan menyebabkan kematian. Saat mendengar itu, aku langsung bangun dari tempat dudukku dan bilang, ayo teruskan perjalanan dan jangan bicara apapun sampai pos 7 katanya guys. Hingga akhirnya, nah itu yang terjadi guys. Hingga akhirnya mereka mendaki sampai puncak dengan selamat dan mendirikan tenda di pos 7 dan turun tangga dengan selamat juga. Inilah kejadian-kejadian yang ganjil guys. Saat pulang kami sambil mengobrol di dalam mobil. Katanya itu Udin si keponakanku nanya, Mas kemarin saat di pos 5 waktu istirahat kenapa saat aku tanya Mas diam aja dan suruh aku diam? Nagi tersebut menjawab, saat kamu tanya aku melihat sosok putih persis di belakangmu. Makanya aku langsung ajak jalan dan diam guys. Ih serem banget ya guys ya. Ini kalau kalian jadi di posisi mereka ini bakal gimana guys? Pasti sama guys, diam dan jalan terus jalan ya guys ya. Udin jawab lagi nih, lah saat aku tanya aku juga melihat sosok hitam tinggi di belakang Mas. Wih makin serem lagi guys. Nah suasana dalam mobil pun seketika hening. Tiba-tiba Faun dan Ilham menyaut dan berkata, saat di pos 5 kami jalan di depan kalian dan kami mengajak kalian jalan tapi kalian menyuruh kami duluan. Lalu pendaki itu bilang, padahal saat itu aku dan Udin tidak melihat siapapun yang lewat di sekitar kami dan cuma satu burung jalak menyeramkan saja yang kita lihat. Oh my god guys. Jadi kemungkinan besar pada saat itu Udin dan pendaki tersebut sudah berada atau masuk ke alam yang berbeda guys. Tapi untung aja mereka bisa keluar dari alam yang berbeda tersebut dan kembali dengan selamat ya guys ya. Untung aja mereka selamat guys. Jadi itulah dia cerita di gunung selamat ya guys ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like, karena satu like kalian bisa menandaku menjadi orang kaya guys. Yang nggak like hati-hati kalian akan dicari.